Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan semuanya, balik lagi di Juragan Jam. Dan kali ini adalah part ketiga dari Digitech 8100 Outdoor Living Adventure Gear. Yang pasti kami mohon maaf ya, karena jeda antara part kedua dengan part ketiganya lama banget. Sebulan ya kalau kami perhatikan. Padahal udah banyak banget yang request. Ya maaf sekali lagi karena banyak unit dari jam tangan model lain, tipe lain yang harus kami review juga. Jadi antri atau giliran. Buat kalian yang punya jam tangan ini, udah punya, kalian wajib nonton, jangan di skip-skip supaya informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Dan buat yang belum nonton di part 1 dan part kedua, silahkan kalian tonton dulu video yang sebelumnya. Nanti linknya kami sediakan di deskripsi atau di pojok kanan atas sini dan juga di akhir video supaya kalian gampang cari videonya. Dan di video kali ini adalah cara setting, cara kalibrasi, cara pakai ya, cara baca pastinya untuk fitur-fitur andalan dari 8100, altimeter, barometer, dan kompas. Terus terang saya ini jarang pakai ketiga fitur tersebut. Jadi buat kalian juragan semua yang lebih paham, silahkan kami welcome supaya informasinya bisa bermanfaat untuk juragan yang lainnya. Isi aja di kolom komentar info apa, hal apa yang penting yang perlu kalian share di video kali ini. Dan supaya hasilnya lebih maksimal, saya akan compare dengan jam tangan yang udah saya pakai 2 tahun lebih. Saya pakai Samsung Gear ya, S4 ini. Jadi supaya hasilnya nanti bisa lebih memuaskan, datanya lebih akurat. Oh ya, satu lagi, jadi saya tahu alasan kenapa di video sebelumnya saya bilang ini jam tangannya seperti mainan waktu saya pertama kali lihat. Dia hard plastik banget, jadi plastik keras. Kenapa kok seperti ini? Jadi waktu awal lihat nggak meyakinkan. Ternyata alasannya tuh baru kelihatan, baru ketahuan sekarang kalau ya dia hard plastiknya atau plastik kerasnya ini memang kuat banget. Karena ini serinya untuk outdoor gear, jadi kalian pastinya akan lebih sering dipakai di luar ruangan, lebih sering kena benturan dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa jam tangan ini dibikin hard plastiknya tuh kerasa banget, atos bahasa Jawanya ya, supaya dia tahan terhadap benturan, apalah sebagainya, air, lumpur. Jadi benar-benar jam tangan ini badak banget. Oke, sekarang langsung aja saya informasikan bagaimana fitur andalan, 3 fitur andalan dari jam tangan DG8100 ini, yaitu barometer, altimeter, dan kompas. Simak terus video ini sampai akhir. Oke juragan, sekarang langsung aja kita cari tahu bagaimana cara pakai dan cara baca serta cara setting atau kalibrasi dari DG8100 ini. Dan nanti akan dibantu oleh Samsung Smartwatch milik saya ya. Fitur yang pertama yaitu barometer. Di tombol kiri tengah ini ada tulisan baro, kalian bisa klik aja, otomatis dia akan merefresh. Jadi barometer ini juragan, ini alat untuk mengukur tekanan udara atau atmosfer ya. Barometer umumnya digunakan di ramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuacanya semakin bersahabat. Nah, tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Kalau tempatnya makin tinggi dari permukaan laut atau MDPL, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya gitu ya. Satuan tekanan udara itu milibar atau hektopascal ya, HPA. Bisa dilihat di sini ada tulisan HPA di atas suhu atau di atas Celcius. Oke, nah dia bergerak dari tadi 1004 sekarang jadi 1001. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil dari barometernya si Samsungnya. Nah, dia juga 1004. Trennya 6 jam lalu di situ muncul grafiknya menurun. Jadi buat juragan semua, kalau kalian pengen mengkalibrasi barometernya, kalian harus punya media lain atau alat lain. Contohnya di sini saya pakai Samsung, atau misalkan kalian bisa ya download aplikasi barometer, altimeter di Play Store, banyak yang gratis. Kalian cek apakah sama atau enggak dengan jam tangan 8100 kalian. Kalau misalkan enggak sama, kalian bisa setting. Caranya seperti ini. Tekan mode, tekan dan tahan, set, hold. Lalu ada bunyi beep dan di situ adalah suhu serta ada temperaturnya ya.
Di sini kalau barometernya 1004 dan di jam tangan kalian 1002, kalian cukup tekan mode lagi satu kali. Nah, barometer itu tambahkan aja deh jadi 1004. Nambahnya pakai kanan atas, nguranginya pakai kanan bawah. Nah, ini saya buat 1004 supaya lebih pas gitu ya. Jadi saya lebih yakin dengan hasil dari Samsung saya. Insya Allah ini lebih akurat, sehingga saya kalibrasikan atau saya setting supaya dia lebih pas, lebih akurat. Kalau udah, tekan mode lagi. Nah, di bagian temperatur ini kalian bisa juga cek di HP. Biasanya HP kan ada weather ya, gampang kok sekarang kita cari tahu berapa suhu sekarang. Nah, kalian juga bisa setting sesuaikan dengan suhu yang ada di HP atau smartwatch lainnya atau media lainnya. Untuk menambahkannya, misalkan ternyata sekarang suhunya 31 derajat, tambahkan aja pakai kanan atas kayak gini. Nah, kalau udah 31 dan barometernya juga udah benar 1004, tekan dan tahan mode. Oke, nanti dia akan lebih setting atau kalibrasikan dua fitur ini, yaitu barometernya sendiri dan suhu dari jam tangannya itu sendiri. Nah, jam tangan ini akan membaca setiap 2 menit sekali pada mode barometer, juragan. Jadi kalau kalian standby di mode barometer, dia akan merefresh otomatis setiap 2 menit sekali. Tapi kalau kalian ada di mode lain, maksudnya mode di luar barometer, dia merefreshnya itu lebih lama, 15 menit sekali. Gitu ya. Nah, kalau udah kalian kalibrasi dengan media lain, berarti kalian udah bisa pakai fiturnya refresh aja, tinggal klik satu kali barometer, sehingga kita bisa tahu kalau sekarang atmosfer atau tekanan udaranya 1003 hektopascal dan suhu yang ada di ruangan saya saat ini 31,5 derajat Celcius. Sekarang kita ke fitur yang kedua, yaitu altimeter, juragan. Jadi altimeter ini adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut atau MDPL. Biasanya alat ini digunakan untuk keperluan navigasi dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian ya. Altimeter bekerja dengan beberapa prinsip. Yang pertama, tekanan udara. Ada kaitannya sama barometer yang tadi. Yang kedua, magnet bumi. Yang ketiga, gelombang, ultrasonik maupun inframerah, dan lain sebagainya. Penggunaan altimeter umumnya selalu diikuti dengan penggunaan kompas. Jadi barometer, altimeter, kompas ini semuanya saling berkaitan dan saling dipakai satu sama lain ya. Makanya dalam satu paket jam tangan ini ada ketiga fitur tersebut. Makanya cocok untuk kalian yang benar-benar suka outdoor living di ketinggian. Kayak gitu, juragan. Nah, cara pakainya kalian tinggal tekan kanan atas atau ada tulisan alti. Otomatis dia akan merefresh terupdate-nya, dan di atas ini ada grafiknya. Nah, sekarang cara bacanya bisa dilihat kalau di lokasi saya berada saat ini adalah di angka 74 mdpl, 74 meter di atas permukaan laut, turun ke 73. Jadi naik turun ya nanti dia ya. Sekarang langsung aja kita compare dengan altimeter dari si Samsung ini sendiri. Kita cek altimeternya saat ini 71 meter di atas permukaan laut. Jadi selisih 3 meter ya. Nah, ini juga dari 73 pindah 62, 73 pindah 62. Sebaiknya langsung aja dikalibrasi. Caranya sama seperti barometer tadi, tekan dan tahan mode kiri bawah sampai ada bunyi beep. Saya lebih yakin dengan hasil dari si Samsung, otomatis saya kurangi ke angka 71, kuranginya pakai kanan bawah. Nah, kalau udah tekan lagi mode satu kali tanpa tahan, time 0,05 atau 2. Ini maksudnya refresh rate-nya. Refresh-nya itu mau di angka 2 menit atau 0,05 menit. Nah, kalau saya bikin 0,05 aja supaya cepat refresh-nya. Tekan lagi mode. Nah, untuk display atau tampilan dari kiri atas, kalian bisa diagram seperti yang tadi muncul di awal atau diubah model div ini ya. Kita coba div ini kita aktifkan. Kalau sudah, tekan dan tahan kiri bawah atau mode. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau div dia bukan grafik tapi langsung muncul keterangan
lebih 10, lebih 9, turun minus 5 atau minus 10 gitu ya. Jadi ini ketinggiannya terus bergerak di angka 70 dan 71. Saya rasa udah cukup akurat karena hasil dari Samsung itu sendiri di angka 71. Oke, jadi sekarang udah paham cara kalibrasi dari altimeter ya juragan. Saat altimeter nyala, di bawah ini akan tetap muncul tampilan jamnya. Jadi kalian saat pakai altimeter kalian nggak perlu back to home screen untuk cari tahu ini jam berapa, karena masih ketahuan di sini jamnya jam 11:21. Mantap. Sekarang kita ke fitur yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kompas. Nah, di fitur kompas ini kalian tinggal tekan aja kanan bawah atau kom, ini ada tulisan kom. Nah, otomatis dia akan langsung muncul tampilannya 20 derajat menghadap utara dan timur ya. Jadi north itu utara, S itu south, selatan, W itu west, barat, dan E adalah east atau timur. Jadi ini semakin E, semakin east. Ingat, acuannya adalah di kepalanya ini atau yang ada gambar segitiga hitam ini. Jadi ini arah menunjuknya, arah depannya. Semakin ke sini, ini semakin ke timur. Nah, ini benar juragan, karena kalau saya sholat di ruangan ini, saya menghadapnya ke sana. Jadi harusnya di sana itu barat ya, west. Dan sekarang cara kalibrasinya adalah kalian tekan dan tahan mode kiri bawah. Nah, ini ada pilihan yang pertama, CAL. CAL ini, CAL adalah kalibrasi otomatis. Kalau kalian tekan dan satu kali mode kiri bawah, off, 0 berkedip, itu kalau kalibrasi manual. Terus terang untuk kalibrasi manual ini saya kurang paham caranya. Jadi mungkin kalian harus arahkan benar-benar ke utara, lalu east nambah 4 derajat atau bagaimana ya. Untuk juragan yang lebih paham silahkan isi aja kolom komentar. Cara termudah adalah kalian kalibrasi otomatis aja. Jadi saat posisi CAL dan di sini animasinya itu berkedip, kalian tinggal tekan ALT atau atas, kanan atas ini satu kali. Dia animasinya akan bergerak berputar. Itu menandakan dia sedang mengkalibrasi. Saran saya di awal putar-putar jam tangannya ya, gerakan dulu jam tangannya supaya dia bisa akurat nantinya. Ini memakan waktu yang agak lama sedikit karena dia benar-benar harus mencari titik kalibrasi yang tepat ya juragan. Dan nanti jika muncul ER itu tandanya error atau kalibrasi tidak berhasil. Nah, kalau tandanya oke, berarti tandanya kalibrasi udah oke. Makanya saya sarankan tadi untuk kalian shake dulu, putar-putar saat kalibrasi otomatis berjalan. Di awal putar-putar dulu jam tangannya, lalu kalian stuck dan biarkan, jangan banyak bergerak dulu. Biasanya itu langsung berhasil atau langsung oke. Kebanyakan buat juragan semua yang gagal atau error, itu kalibrasinya gagal karena di awal kalian nggak putar-putar. Sama seperti kalau kalian pakai kompas di HP, itu biasanya kan kalian suruh dipusing-pusingkan dulu ya HP-nya ya. Nah, ini kita cek ke sebelah sana, makin ke sana, makin ke barat. Menurut saya ini udah semakin akurat ya juragan, karena posisi barat untuk di tempat saya saat ini adalah di sebelah sana. Jadi ini udah pas banget menurut saya. Lebih baik sebaiknya pakai kalibrasi yang otomatis aja. Sama seperti di altimeter tadi, kalau kalian saat berada di posisi fitur kompas, di bawah jam tangan masih muncul ya, jam 11:25. Dan jika kalibrasi kalian gagal, kalian harus tekan dan tahan mode lagi. Jadi nggak bisa kalian langsung tekan ALT. Tekan dan tahan, muncul CAL atau kalibrasi, lalu tekan ALT supaya kalibrasi otomatisnya berjalan. Nah, jadi sekarang gimana juragan? Setelah kalian tahu 3 fitur andalannya, ini mantep banget kan ya? Cocok banget buat kalian yang suka mendaki, kalian suka kegiatan di outdoor. Yang pasti jam tangan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dibandingkan dengan smartwatch. Kekurangannya ada beberapa fitur yang nggak bisa ada di jam tangan ini.
Di smartwatch ada pengukur kadar O2, oksigen, juga ada pengukur stres, pengukur heart rate, tapi di jam tangan ini nggak ada. Ya wajar lah ya, karena ini bukan smartwatch. Di smartwatch kebanyakan juga nggak ada kompas, di sini ada. Dan ini pastinya juga lebih tahan banting dibandingkan smartwatch, karena smartwatch biasanya modelnya itu dia juga jam tangan yang manja ya, nggak terlalu tahan sama benturan. Tapi bang, kan ada smartwatch yang dia fiturnya banyak, tahan juga nih sama kalau dipakai di outdoor. Ya harganya bos ya, dibandingkan dulu. Kalau kalian bandingkan jam tangan ini yang range-nya 400-500 ribuan dibandingkan dengan smartwatch levelnya Garmin yang harganya di atas 3 juta, bahkan ada yang 10 juta, 15 juta, ya itu nggak apple to apple. Bandingkan jam tangan ini dengan smartwatch yang juga harganya range-nya 400 dan 500 ribuan. Menurut saya itu lebih masuk akal ya. Ada satu hal lagi yang juragan perlu ketahui, yaitu hindari sumber magnet kuat ya. Karena sumber magnet yang kuat akan mempengaruhi kinerja dari ketiga fitur jam tangan yang udah kita bahas tadi. Jadi gimana buat juragan semua yang udah punya jam tangannya, sekarang makin paham ya, makin bisa memaksimalkan dari ketiga fitur utama jam tangan DG 8100. Buat yang belum punya dan udah nonton video ini, pastinya makin ngiler kan ya. Belinya langsung di Juragan Jam. Linknya ada di deskripsi atau hubungi admin kami di 0852 12345 451. Dan selamat buat kalian yang udah dapat harga diskon ya. Adnan kalau nggak salah namanya. Terima kasih Juragan, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.